Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu pena bersama ASMedMat Channel. Channel ASMedMat ini berisi video terkait dengan konsep matematika secara umum dan pembahasan soal-soal matematika. Selain itu, dalam channel ini materi akan disampaikan dalam beberapa video yang sudah disusun secara hierarki. Pada video pertama ini kita akan membahas terkait dengan konsep turunan atau konsep diferensial. Agar lebih mudah kita memahami terkait dengan konsep turunan atau konsep diferensial, mari kita perhatikan definisi dari turunan. Adapun definisi dari turunan yaitu turunan dari fungsi f terhadap x yang dinotasikan dengan f aksen x atau di dx atau di f dx atau di besar x yang didefinisikan dengan f aksen x sama dengan limit delta x menuju 0 f x tambah delta x kurang f x per delta x. Di sini delta x merupakan perubahan nilai x atau perubahan harga x, sedangkan fx dan fx tambah delta x ini merupakan suatu fungsi yang diperlukan untuk menentukan nilai dari f aksen x sama dengan limit delta x menuju 0 fx tambah delta x kurang fx per delta x. Sebagai ilustrasi kita perhatikan, jika fx sama dengan 5, di mana fx sama dengan 5 ini merupakan fungsi konstan, maka kita dapatkan fx tambah delta x sama dengan 5. Berapapun nilai x, maka nilai f x-nya adalah 5. Misalnya kita buat fb, maka nilai fb-nya sama dengan 5. Misalnya fx plus 1, maka nilai fx plus 1 juga sama dengan 5. Selanjutnya kita perhatikan, jika fx sama dengan 3x, yang artinya fx ini merupakan fungsi linier. Sehingga kita dapatkan fx tambah delta x sama dengan 3 tambah delta x. Nah, di sini bisa kita perhatikan, kalau di sini x atau domainnya adalah x, maka nilai fx-nya adalah 3x. Sehingga kalau domainnya adalah x tambah delta x, maka di sini kita gantikan nilai x dengan x tambah delta x. Sehingga kita dapatkan fx tambah delta x adalah 3 kali x plus delta x. Atau fx tambah delta x sama dengan 3x plus 3 delta x. Oke, selanjutnya kita perhatikan, jika fx sama dengan 3x kuadrat, di mana fx ini merupakan fungsi kuadrat, maka kita dapatkan nilai fx tambah delta x itu sama dengan 3 kali x tambah delta x pangkat 2. Karena di sini domainnya adalah x tambah delta x, maka nilai x yang ini kita ganti menjadi x plus delta x pangkat 2. Sehingga fx plus delta x sama dengan 3 kali x kuadrat tambah 2x delta x plus delta kuadrat x. Ini merupakan hasil penjabaran dari x tambah delta x pangkat 2. Di mana nilainya x kuadrat tambah 2 kali x kali delta x plus delta kuadrat x. Sehingga kita dapatkan nilai fx tambah delta x sama dengan 3x kuadrat tambah 3 kali 2x delta x menjadi 6x delta x tambah 3 kali delta kuadrat x. Maka kita dapatkan di sini fx tambah delta x sama dengan 3x kuadrat plus 6x delta x plus 3 delta kuadrat x. Oke. Biar mudah kita memahami bagaimana cara menentukan turunan dari suatu fungsi dengan menggunakan
definisi turunan atau menggunakan limit fungsi. Sekarang kita perhatikan contoh soal berikut. Oke, contoh yang pertama, tentukan turunan dari fx dengan fx-nya sama dengan 5. Oke. Nah, di sini kita perhatikan dengan menggunakan definisi limit di mana f aksen x sama dengan limit delta x menuju 0, fx tambah delta x kurang fx per delta x. Nah, di sini kita dapatkan bahwa fx-nya sama dengan 5, maka fx plus delta x juga sama dengan 5. Jadi nilai fx dan nilai fx tambah delta x kita substitusikan ke dalam limit fungsi atau definisi limit. Sehingga kita dapatkan f aksen x sama dengan limit delta x menuju 0, fx tambah delta x sama dengan 5, kurang fx-nya juga 5 per delta x. Sehingga kita dapatkan f aksen x sama dengan limit delta x menuju 0, 5 kurang 5 ini 0 per delta x. Maka maka 0 dibagi dengan delta x atau 0 dibagi bilangan maka hasilnya 0. Sehingga kita dapatkan limit delta x menuju 0 adalah 0. Nah, sebagaimana pada materi limit delta x menuju 0 itu adalah nilainya 0. Nah, mungkin di sini nanti limit delta x menuju 0 5, maka hasilnya adalah 5. Oke. Jadi turunan dari fx sama dengan 5 adalah 0. Nah, sekarang kita perhatikan soal berikut. Jika diketahui fx sama dengan setengah, fx sama dengan 2 akar 3, kemudian fx sama dengan pi, kemudian fx sama dengan 0. Keempat fungsi ini berbentuk fungsi konstan. Sama halnya dengan fx sama dengan 5. Nah, dari contoh yang pertama ini bisa kita perhatikan bahwa jika fx sama dengan 5 atau fx-nya sama dengan bilangan atau fungsi konstan, maka kita dapatkan turunannya adalah 0. Sehingga untuk soal fx sama dengan setengah, maka kita dapatkan f aksen x-nya adalah 0. Kenapa demikian? Karena fx-nya adalah fungsi konstan. Untuk soal yang kedua, fx sama dengan 2 akar 3. 2 akar 3 ini juga merupakan suatu bilangan atau fx ini merupakan fungsi konstan. Maka kita dapatkan f aksen x-nya juga 0. Oke. Untuk soal yang ketiga, fx sama dengan pi, di mana nilai pi ini adalah 22/7. Artinya fx sama dengan 22/7 ini merupakan suatu fungsi konstan. Maka kita dapatkan f aksen x-nya adalah 0. Oke, soal yang keempat, fx-nya sama dengan 10. Ini juga merupakan fungsi konstan, maka kita dapatkan f aksen x-nya sama dengan 0. Saya harap kita bisa memahami turunan dari fungsi konstan. Oke, soal yang kedua, kita perhatikan, tentukan turunan dari fx, di mana fx-nya sama dengan 3x. Nah, kita akan menentukan turunan dari suatu fungsi linear. Oke, sekarang kita perhatikan pembahasannya. Nah, dengan menggunakan definisi limit, yaitu f aksen x sama dengan limit delta x menuju 0, fx tambah delta x kurang fx per delta x. Di sini kita perhatikan bahwa jika fx sama dengan 3x, maka fx tambah delta x sama dengan 3 kali x tambah delta x. Atau fx tambah delta x-nya sama dengan 3x plus 3 delta x. Nilai fx dan nilai fx tambah delta x kita ganti ke definisi limit ini. Atau, kita ganti ke definisi turunan ini. Maka kita dapatkan hasilnya adalah f aksen x sama dengan limit delta x menuju 0, fx tambah delta x kita ganti dengan 3x plus 3 delta x. Kemudian nilai fx kita ganti dengan 3x. Maka 3x plus 3 delta x kurang 3x per delta x. Nah, kita dapatkan f aksen x-nya sama dengan limit delta x menuju 0, 3x tambah 3 delta x kurang 3x. Kurungnya kita hilangkan per
delta X. Maka kita sederhanakan menjadi limit delta X menuju 0, 3X kurang 3X itu 0, maka di sini menjadi 3 delta X per delta X. Delta X kita bagi dengan delta X menjadi 1, 1 kali 3, 3. Sehingga kita dapatkan f aksen X-nya sama dengan limit delta X menuju 0, 3. Nah, limit delta X menuju 0, 3, maka nilai f aksen X-nya adalah 3. Karena nilai limit delta X menuju 0, 3 adalah 3. Jadi, turunan dari fx sama dengan 3x adalah 3. Selanjutnya kita perhatikan soal berikut. Nah, soal yang pertama fx-nya sama dengan 4 per 3x. Fx sama dengan 1 per 2 akar 5x. Nomor 3, fx sama dengan akar px. Nomor 4, fx sama dengan 8x. Keempat fungsi ini berbentuk fungsi linear. Dari contoh 2 ini bisa kita perhatikan bahwa jika fx sama dengan 3x atau fx-nya berbentuk linear, maka turunannya adalah koefisien di depan x. Ya, fx sama dengan 3x, maka f aksen x adalah 3. Nah, untuk keempat soal ini, maka bisa kita selesaikan. Fx sama dengan 4 per 3x, maka f aksen x-nya adalah koefisien di depan x, yaitu 4 per 3. Untuk soal yang kedua, 1 per 2 akar 5x, maka f aksen x-nya adalah 1 per 2 akar 5. Oke, soal yang ketiga, fx sama dengan akar pi x, maka f aksen x-nya adalah akar pi, karena akar pi ini merupakan bilangan atau koefisien dari x. Untuk soal yang keempat, fx sama dengan 8x, maka kita dapatkan f aksen x-nya adalah 8. Oke, saya harap kita semua bisa memahami turunan dari fungsi yang berbentuk linear atau fungsi linear. Oke, sekarang kita perhatikan contoh 3. Tentukan turunan dari fx dengan fx sama dengan 3x kuadrat, di mana fx berbentuk fungsi kuadrat. Oke, sekarang kita perhatikan pembahasannya. Untuk menentukan turunan fx sama dengan 3x kuadrat, kita masih menggunakan definisi limit, di mana f aksen x sama dengan limit delta x menuju 0, fx tambah delta x kurang fx per delta x. Di sini bisa kita perhatikan bahwa fx-nya sama dengan 3x kuadrat. Maka fx tambah delta x menjadi 3 kali x tambah delta x pangkat 2. Sehingga kita dapatkan fx tambah delta x sama dengan 3x kuadrat tambah 6x delta x plus 3 delta kuadrat x. Penjabaran ini sudah dijelaskan sebelumnya. Oke, maka kita dapatkan f aksen x sama dengan limit delta x menuju 0, 3x kuadrat tambah 6x kali delta x tambah 3 delta kuadrat x, ini merupakan nilai f x tambah delta x, kurang 3x kuadrat, di mana 3x kuadrat ini merupakan nilai dari fx per delta x. Maka kita dapatkan f aksen x-nya sama dengan limit delta x menuju 0, kurungnya kita hilangkan, maka kita dapatkan 3x kuadrat tambah 6x delta x tambah 3 delta kuadrat x kurang 3x kuadrat per delta x. Atau sama dengan limit delta x menuju 0, 3x kuadrat kurang 3x kuadrat ini hilang. Kemudian hasilnya adalah 6x delta x plus 3 delta kuadrat x per delta x. Selanjutnya kita dapatkan f aksen x sama dengan limit delta x menuju 0. Nah, ini kita jadikan menjadi dua suku, 6x delta x per delta x plus 3 delta kuadrat x per delta x. Maka hasilnya limit delta x menuju 0, 6x delta x bagi delta x menjadi 6x, kemudian 3 delta kuadrat x bagi dengan delta x menjadi 3 delta x. Limit delta x menuju 0, 6x plus 3 delta x. Sehingga kita dapatkan f aksen x sama dengan 6 kali x plus 3 kali 0.
atau f aksen X-nya sama dengan 6X. Di sini bisa kita perhatikan ketika kita sudah mensubstitusikan nilai delta X dengan 0, maka limit delta X menuju 0-nya hilang. Maka yang tersisa adalah f aksen X sama dengan 6X tambah 3 kali 0 atau f aksen X-nya sama dengan 6X. Jadi turunan dari fx sama dengan 3x kuadrat adalah 6x. Oke, sekarang kita perhatikan soal berikut. Yang pertama fx sama dengan 5x kuadrat, fx sama dengan 5 per 7x pangkat 2. Yang ketiga adalah fx sama dengan 3pi x pangkat 2. Yang keempat fx sama dengan akar 5x pangkat 2. Keempat fungsi ini merupakan fungsi kuadrat sebagaimana contoh 3 ini. Nah, dari contoh 3 ini bisa kita perhatikan bahwa jika fx sama dengan 3x kuadrat, maka turunannya adalah f aksen x sama dengan 6x. Artinya 2 kali 3 adalah 6, kemudian x pangkat 2 pangkatnya dikurang 1. Maka x pangkat 2 kurang 1 adalah x. Maka di sini menjadi 6x. Maka f aksen x sama dengan 6x. Nah, untuk soal yang pertama ini, maka kita dapatkan hasilnya adalah jika fx sama dengan 5 kali x pangkat 2, maka 2 kali 5, 10. Pangkat dari x kita kurangkan dengan 1, maka f aksen x-nya adalah 10x. Oke, untuk soal yang kedua, 5 per 7x pangkat 2, maka 2 kali 5 per 7 adalah 10 per 7. X pangkat 2 pangkatnya kita kurangkan 1 maka menjadi X. Maka f aksen X-nya adalah 10 per 7X. Kemudian soal yang ketiga, fx sama dengan 3pi x pangkat 2. Maka f aksen X-nya adalah 2 kali 3pi adalah 6pi. Pangkat dari X kita kurangkan dengan 1 maka X. Maka f aksen X-nya adalah 6pi X. Kemudian soal yang keempat, fx sama dengan akar 5x kuadrat. Maka f aksen x sama dengan 2 kali akar 5. Pangkat dari x kita kurangkan dengan 1, maka menjadi x. Maka kita dapatkan f aksen x sama dengan 2 akar 5x. Oke. Saya harap kita semua bisa memahami turunan dari fungsi kuadrat. Selanjutnya, dari ketiga contoh soal tersebut, bisa kita simpulkan rumus dasar dari turunan adalah yang pertama, jika fx sama dengan a, di mana a ini merupakan suatu bilangan, atau fx sama dengan a ini merupakan fungsi konstanta, maka f aksen x-nya sama dengan 0. Yang kedua, jika fx sama dengan ax atau fx-nya berbentuk linier, maka f aksen x sama dengan a atau koefisien di depan x. Yang ketiga, jika fx sama dengan a kali x pangkat n, di mana a ini adalah koefisien dari x pangkat n, atau ini merupakan suatu bilangan, sedangkan n ini adalah pangkat dari x, maka kita dapatkan f aksen x-nya adalah n kali a atau a kali n, x pangkat n kurang 1. Jadi pangkat dari x-nya kita kurangkan 1. Maka turunan dari fx sama dengan a kali x pangkat n adalah a kali n x pangkat n kurang 1. Di sini saya sudah menyediakan latihan dengan tujuan untuk menguatkan konsep turunan yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, adapun latihannya yaitu tentukan turunan dari fungsi-fungsi berikut. Yang pertama, fx sama dengan 1 per x kurang 2 per x kuadrat, di mana ini merupakan bentuk fungsi pecah yang terdiri dari dua suku. Atau fx-nya berbentuk fungsi rasional yang terdiri dari dua suku. Yang soal nomor 2 adalah fx sama dengan x pangkat 3 kurang x plus 1. Ini merupakan fungsi berbentuk fungsi kubik, di mana x paling tinggi berderajat 3 atau berpangkat 3. Oke, cukup sekian video pertama kita pada hari ini. Saya harapkan kita semua bisa memahami
konsep terkait dengan turunan atau konsep terkait dengan diferensial. Oke, salam satu pena, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.